Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas memimpin doa pada hari ini. Baiklah, teman-teman. Sebelum kita belajar hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Pada hari ini, apakah ada yang tidak masuk anak-anak? Ada, Bu. Titin tidak masuk, Bu. Mengabari. Oke, semoga cepat membaik ya untuk Titin. Salam untuk Titin. Oke, anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari masih di KD yang sama dengan materi sebelumnya ya, KD 3.7 tentang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan menentukan order reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Nah, sebelumnya kita telah belajar ya mengenai faktor konsentrasi terhadap pengaruh laju reaksi. Selanjutnya pada hari ini kita akan belajar faktor luas permukaan bidang sentuh terhadap laju reaksi. Nah, yang belum on cam silahkan on cam dulu ya, biar Ibu bisa lihat wajah cantik dan gantengnya. Ibu, maaf saya sedang gangguan. Oke, tidak apa-apa Ita. Oke, baik. Ada yang masih ingat di materi pertemuan sebelumnya itu tentang faktor konsentrasi terhadap laju reaksi? Ada yang masih ingat materinya? Saya, Bu, Ya, silahkan. jika konsentrasinya lebih besar, maka peluang tumbukan efektif antar partikel ini lebih besar pula, Bu, sehingga Ya, suaranya putus-putus, Ita. Kita out, Bu. Oh, Ita mental ya. Oke, ada yang bisa membantu menjawab pertanyaan dari Ibu tadi? Saya, Bu. Oke, silahkan. Jadi tadi melengkapi aja jawaban dari Ita, jika konsentrasinya lebih besar, maka peluang tumbukan efektif antar partikelnya lebih besar pula, Bu. Sehingga mempercepat laju reaksinya. Terus begitupun sebaliknya, Bu, jika konsentrasinya lebih kecil, maka peluang tumbukan efektif antar partikel itu lebih kecil juga, Bu, sehingga laju reaksinya lebih lambat. Oke, terima kasih banyak Resti atas jawabannya. Oke, untuk mengawali ya materi kita pada hari ini, silakan anak-anak membuka LKPD yang sudah Ibu kirimkan di WhatsApp grup kita. Di situ ada wacana, boleh kita baca dan kita cermati ya. Kemudian silahkan dicermati di bagian pengaruh kecepatan laju reaksi atau kecepatan larutnya gula terhadap pelarut tersebut. Ya, Ibu beri waktu 3 menit untuk membaca dan mencermati LKPD-nya. Baik, Bu. Baik anak-anak, pada kali ini kita akan bahas tentang wacana mengenai pengaruh luas permukaan bidang sentuh terhadap laju reaksi. Pasti kita sudah tidak asing lagi ya dengan gula putih. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering memakainya. Nah, jika gula putih ini dibagi berdasarkan bentuk ukurannya, maka seperti gambar pertama ya, itu ada gula batu, kedua ada gula pasir, dan yang ketiga adalah gula halus gitu. Dan mungkin masih ada gula-gula yang lainnya, namun tidak familiar gitu ya dengan kita. Nah, pernahkah kita memperhatikan gitu ya, kecepatan, kemampuan melarutnya gula putih dalam
pelarut air gitu. Baik pada gula batu, gula pasir maupun gula halus gitu ya. Nah, bagaimanakah kecenderungan kelarutannya? Kita sudah memiliki data hasil percobaan. Nah, dari data ini masing-masing sampel baik gula batu, gula pasir, dan gula halus itu memiliki berat sebesar 2 gram gitu ya. Dan dilarutkan pada pelarut air sebanyak 10 ml. Nah, untuk gula batu, waktu larutnya adalah 10 menit. Gula pasir, waktu larutnya adalah 8 menit. 5 menit. Dan gula halus adalah 2 menit gitu ya. Nah, dari data hasil percobaan ini, kita dapat mengidentifikasi beberapa hal yang akan kita lakukan di part selanjutnya. Bagaimana siswa? Apakah sudah selesai membaca dan mencermati LKPD yang sudah Ibu berikan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, Sudah, Bu. apakah ada yang ingin bertanya dari wacana yang sudah Ibu berikan? Saya izin bertanya, Bu. Silahkan, Resti. Mengapa pada gula yang lebih kecil ukurannya, laju reaksinya lebih besar, Bu? Oke, terima kasih. Ada yang lain yang ingin bertanya? Saya, Bu. Oke, silakan, Angel. Izin bertanya, Bu. Dalam percobaan tersebut, mengapa menggunakan gula yang beratnya sama, Bu? Oke, Ibu tampung dulu ya pertanyaannya. Ada yang ingin bertanya lagi? Cukup, Bu. Oke, untuk menjawab pertanyaan kalian tadi ya, silahkan dikerjakan LKPD-nya di bagian mengumpulkan data. Ibu beri waktu 7 menit dari sekarang. Silahkan dikerjakan. Nah, anak-anak, pada bagian LKPD yang ini ya, kita diminta untuk mengumpulkan data-data baik dari wacana yang sudah kita baca tadi maupun arahan dari gambar yang Ibu berikan ini ya. Nah, kalau kita misalkan gula dengan berbagai ukuran tadi dan direpresentasikan sebagai partikel-partikel dalam atom, artinya gambar A ini menunjukkan kubus besar kan, artinya merepresentasikan partikel yang besar berukuran kubus gitu. Nah, apabila dipotong menjadi 8 buah, itu artinya diperkecil ya berarti ukurannya gitu. Nah, akan kita buktikan apakah ukuran yang lebih kecil ini memiliki luas permukaan lebih besar atau justru malah lebih kecil. Nah, panjang sisi-sisi pada kubus A itu sebesar 4 cm. Begitupun dengan panjang sisi kubus B ya. Artinya dibagi 2, artinya sisi kubus B ini menjadi 2 cm. Nah, karena dipotong menjadi 8 bagian, nanti kita juga akan mengidentifikasi antara kubus A dan kubus B. Nah, untuk pertanyaan pertama di sini adalah dari wacana yang tadi telah kita baca bersama-sama, manakah yang termasuk variabel kontrol terikat bebas dari percobaan yang telah dilakukan oleh Hilda tadi ya di wacana. Kemudian pada pertanyaan nomor 2, yaitu melalui data hasil percobaan tadi di wacana, uraikan kecenderungan laju kecepatan reaksi gula terhadap pelarutnya. Kemudian untuk yang ketiga, itu berapakah berat masing-masing sampel dan volume pelarut yang digunakan.
bagaimana pengaruhnya terhadap laju reaksinya. Kemudian yang terakhir adalah berapakah luas permukaan pada gambar A dan gambar B. Kemudian bandingkanlah luas permukaan masing-masing kubus tersebut gitu. Manakah yang lebih luas? Seperti itu ya. Anak-anak silakan dikerjakan. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Bu. Oke, ada yang ingin menjawab soal nomor 1? Saya, Bu. Ya, silahkan. Menurut kelompok kami, kelompok 2, pada percobaan tersebut, variabel bebasnya adalah jenis gula, variabel terikatnya adalah waktu, dan variabel kontrolnya adalah berat gula, Bu. Oke, baik. Terima kasih kelompok 2. Lanjut ya, kita ke pertanyaan kedua. Ada yang ingin menjawab? Saya, Bu, izin Ya, menjawab. silakan Leoni. Baik, Bu, saya perwakilan kelompok 1 izin menjawab. Jadi jawaban nomor 2 itu, Bu, kecenderungan laju reaksi pada tabel hasil percobaan yang kami amati, yaitu apabila ukuran gula putih semakin kecil, maka waktu larutnya itu, Bu, semakin cepat, Bu. Oke, terima kasih Leoni. Ada yang ingin menjawab pertanyaan nomor 3? Saya, Bu. Oke, silakan Hazel. Menurut kelompok 3, masing-masing berat sampel pada percobaan tersebut sebanyak 2 gram, sedangkan untuk volume pelarutnya yang digunakan sebanyak 10 mili. Nah, pengaruhnya terhadap kecepatan laju reaksi kami belum tahu, Bu. Oke. Kelompok 3 berarti belum tahu ya. Untuk kelompok 1 dan 2, apakah ada yang ingin membantu kelompok 3? Belum paham, Bu. Oke. Ya. Baik ya, akan Ibu coba konfirmasi pertanyaan dari kalian. Yang pertama, untuk jawaban pertanyaan dari kelompok 1 tadi, untuk variabel kontrolnya itu kurang volume pelarut gitu. Tadi kan hanya disebutkan berat sampel ya, tapi di sini juga volume pelarut termasuk variabel kontrol. Nah, kemudian untuk menjawab pertanyaan dari Angel tadi ya, mengapa berat yang kita gunakan dalam data percobaan itu sama gitu ya. Nah, itu mengapa demikian? Karena misalkan kita dalam suatu percobaan menggunakan berat yang sama, tapi volume pelarutnya itu berbeda gitu ya. Nah, apakah laju reaksi dari zat-zat itu kita dapat membandingkannya? Tidak, Bu. Oke, tidak bisa ya, karena volume pelarutnya itu berbeda. Nah, begitupun sebaliknya, jika berat sampel yang kita gunakan itu berbeda, misal nih gula batu kita pakainya 4 gram, sedangkan gula pasirnya kita pakai 2 gram, tapi sama-sama volume pelarutnya adalah 10 mili gitu. Apakah kecepatan melarutnya gitu ya, dalam pelarut tersebut itu bisa kita bandingkan kecepatannya? Tidak, Bu. Nah ya, benar sekali ya. Tidak bisa kita bandingkan. Nah, sehingga mengapa berat dari sampel dan volume pelarut itu harus menjadi variabel kontrol atau variabel yang bisa kita sesuaikan dan besarannya itu harus sama gitu ya. Karena agar dapat dibandingkan kecepatan melarutnya gitu ya. Nah, kecepatan melarut dalam air tadi itu kita samakan dengan kecepatan bereaksinya gitu ya. Bereaksinya gula pasir, baik gula halus dan gula batu di dalam air. Oke, selanjutnya pertanyaan
terakhir ya, ada yang ingin menjawab? Saya Bu izin menjawab. Oke, silahkan Ella. Menurut kelompok kami, kelompok 2, untuk luas permukaan kubus A itu sebesar 96 cm persegi, sedangkan 8 kubus B sebesar 192 cm persegi, Bu. Sehingga kubus B lebih besar luas permukaannya daripada kubus A. Oke, terima kasih Ella. Ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin berbeda jawabannya dari Ella? Sama, Bu. Oke, sama ya. Jadi hasilnya tadi sudah dibacakan oleh Ella. Nah, jadi menurut fakta yang kita dapat di awal bahwasanya ukurannya lebih kecil itu lebih cepat bereaksi daripada ukuran yang lebih besar gitu ya. Maka coba kita hubungkan, kita misalkan tadi kubus itu adalah partikel ya. Jadi semakin kecil partikel ternyata faktanya semakin cepat gitu bereaksinya. Nah, coba kita hubungkan luas permukaan bidang sentuh itu dengan tumbukan, teori tumbukan. Ada yang mau coba menjawab apa hubungannya? Saya izin coba jawab, Bu. Oke, Jadi, Bu, silakan Leonie. jadi hubungannya itu jika luas permukaannya semakin besar, maka laju reaksinya itu semakin cepat, Bu. Hal ini dikarenakan peluang tumbukannya untuk menghasilkan reaksi itu juga semakin besar. Oke. Ada yang ingin menambahkan jawabannya Leonie? Saya, Bu. Ya, silakan Ita. Ita, apakah masih di sana? Jaringannya, Bu. Oke. Ada yang ingin menjawab lagi gitu ya tadi menambahkan apa jawaban dari Leonie? Itanya udah masuk belum, Bu? Coba Ita. Halo Ita. Saya izin menambahkan jawaban dari Leonie ya, Bu. Oke, silahkan Resti. Iya, jika luas permukaannya semakin besar, maka peluang tumbukannya Resti? Jangan-jangan Resti susah sinyal juga nih. Oke, selain Resti dan Ita deh, ada lagi yang ingin menambahkan jawaban Leonie? saya izin masuk ya, Bu. Oke, Saya silahkan. off cam ya, Bu. Iya, tidak apa-apa. Jadi izin menambahkan, jika luas permukaannya semakin besar, maka peluang tumbukan antar partikelnya semakin besar, Bu. Sehingga laju reaksinya semakin cepat. Oke, terima kasih atas jawabannya Resti. Sama-sama, Bu. Oke, untuk melengkapi ya jawaban-jawaban dari teman-teman kalian tadi. Jadi ada satu kalimat yang hilang ya dari teman-teman kalian yaitu tumbukan yang efektif. Nah, jadi ketika luas permukaannya itu semakin besar, maka peluang terjadinya tumbukan yang efektif pun juga semakin besar sehingga mempercepat laju reaksi seperti itu. Jadi itu adalah pengaruh luas permukaan bidang sentuh terhadap laju reaksi. Ada yang ingin ditanyakan tentang materi ini? Pada kesempatan kali ini, materi ini ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham, Bu. Cukup. Oke. Yang lain?
Sudah paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Bu. Oke. Ya, baik. Kalau misalnya sudah cukup, silakan dilengkapi ya LKPD yang sudah Ibu berikan. Kemudian bisa dikirimkan di link yang sudah biasa ya, di kelas, di grup WhatsApp. Kemudian untuk latihan soal, silakan dikerjakan juga, dikirimkan minggu depan paling lambat. Cukup sekian pertemuan kita mengenai faktor pengaruh luas permukaan bidang sentuh terhadap laju reaksi. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.